Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Damyati. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video dengan melakukan sebuah survei lapangan bersama ahli dan praktisi komputer yang telah berpengalaman beberapa tahun pada dunia komputer. Baik itu melakukan perakitan dan pembongkaran, melakukan instalasi sistem operasi maupun software, dan melakukan sebuah penanganan, suatu troubleshooting, dan mencari solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar komputer dapat digunakan kembali. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjabaran terkait materi topik yang akan saya berikan, dan akan saya lakukan wawancara terhadap teknisi komputer yang ahli dalam bidang praktisi komputer. Untuk yang pertama itu pengertian bongkar dan rakit komputer. Jadi bongkar dan rakit komputer ini merupakan suatu kegiatan melepas ataupun mengeluarkan dan memasangkan kembali komponen-komponen komputer yang telah dilepas menjadi suatu rangkaian yang biasanya digunakan secara utuh. Kegiatan merakit komputer berarti melakukan penyusunan kembali pada komponen komputer sehingga dapat beroperasi seperti semula, baik itu proses pemasangan motherboard, power supply, RAM, hard disk, prosesor ataupun komponen lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan dalam sebuah komputer agar dapat digunakan seperti biasanya. Untuk yang kedua itu pengertian dari instalasi sistem operasi. Jadi pengertian itu merupakan proses menginstal atau memasukkan suatu data ke dalam suatu komputer sebagai pokok dari yang mengatur bentuk kegiatan di dalam komputer, sehingga program aplikasi yang di dalamnya dapat dijalankan dengan baik dan digunakan oleh pengguna. Jadi fungsi dari sistem operasi ini itu untuk mengatur, mengendalikan perangkat komputer dan memudahkan segala bentuk pekerjaan yang digunakan oleh pengguna. Proses instalasi ini dapat bersumber dari CD maupun DVD ataupun flash disk dengan cara menginstal file Windows-nya terlebih dahulu melalui website resmi dan melakukan proses penginstalan pada perangkat yang ingin kita gunakan. Dan yang terakhir itu ada pengertian dari troubleshooting. Jadi troubleshooting ini istilah yang berkaitan dengan komputer yang mengalami suatu permasalahan. Jadi kita sebagai pengguna komputer mungkin kita pernah terdapat suatu permasalahan di dalam perangkat kita, baik itu komputer ataupun laptop. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan teknik yang dinamakan troubleshooting, yang memperbaiki kesalahan dan masalah dalam suatu sistem komputer yang dilakukan secara logis dan sistematis guna untuk memberikan perbaikan ataupun maintenance terhadap perangkat agar dapat kembali berfungsi dan lancar kembali. Saat melakukan troubleshooting, seorang teknisi harus menerapkan isolasi masalah, yang dimana mencari atau mengeliminasi suatu kemungkinan masalah dari sejumlah komponen yang dicurigai menjadi penyebabnya terjadi error. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi wawancara yang akan diberikan oleh sumber praktisi yang telah berpengalaman di dalam bidangnya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Farhan Damyati dari Universitas Ibnu Sina dengan jurusan Teknik Informatika. Izinkan saya untuk mewawancari Bapak seputar perakitan, instalasi software, dan troubleshooting pada sebuah komputer. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Arif. Arif. Oh ya, baik Pak Arif. Baik, untuk yang pertama Pak,
bagaimana profit dan keuntungan di bidang jasa perbaikan dan perawatan komputer di masa yang akan datang? Apakah menjanjikan? Ya, itu sangat menjanjikan karena kita kan itu bergerak di bidang jasa, dan jasa itu akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat tentunya, kan? Karena seiring perkembangan teknologi, orang akan selalu upgrade hardware-nya, dan untuk perbaikan tentu butuh jasa servis gitu kan, dan kita harus mampu mengimbangi itu gitu kan. Berarti cukup menjanjikan ya Pak Menjanjikan. untuk kedepannya. Selanjutnya, apakah terdapat usaha yang sejalan dalam bidang perbaikan dan perawatan yang dikembangkan agar menghasilkan sebuah keuntungan yang baru sesuai dengan keahlian yang sudah dijalankan? Maksudnya selain komputer gitu Ya, ya, selain komputer, tapi yang tetap di rumpun teknologi juga. di rumpun teknologi. Ya mungkin untuk masalah jaringan mungkin ya, Oh, instalasi jaringan instalasi gitu ya? jaringan, nah itu lumayan juga sekarang gitu kan. Karena kayak ini aja provider untuk wifi gitu kan udah Iya. menjamur sekarang Iya. gitu kan. Dan itu banyak dipakai masyarakat, hampir setiap masyarakat pakai itu. Apakah sudah untuk sekarang sudah dijalankan untuk Kita instalasi? belum. Oh, belum ya? Kita baru sebatas di sini. Harus masih dibatas rumpun komputer ya? Untuk kerusakan seperti apa Pak yang sering Bapak tangani kepada konsumen ketika membutuhkan jasa Bapak dalam perbaikan komputer? Kalau dari sisi software biasanya paling sering ya kerusakan di Windows, di Salula, gitu kan. Terus kalau dari sisi hardware, Ya. kebanyakan ya harddisknya udah rusak, udah lemah gitu kan, atau mainboardnya udah ada yang short, kena air gitu kan, atau layar pecah sering. Berarti kalau sudah terjadi pengetahuan kerusakan perlu dipertimbangkan Pak untuk diperbaiki atau diganti ya? Ya nanti ketika kita temukan permasalahannya apa, kita akan konfirmasi ke customer, ini mau diperbaiki biaya sekian. Kalau mereka confirm, kita langsung eksekusi. Eksekusi ya. Bagaimana tahapan Bapak dalam mencari sumber kerusakan komponen hardware ataupun software dalam permasalahan di sebuah perangkat yang diselesaikan? Ya, kita harus tahu dulu permasalahan dari customer ini sendiri awalnya apa gitu kan. Misalnya casnya masuk tapi nggak bisa di on kan gitu kan. Nah itu kita berarti harus analisa pertama ke sumber powernya dulu. Sumber power. Itu adapter casnya gitu kan. Casnya oke, kita analisa harus bongkar, harus cek di IC power di mainboard. Mainboard. Itu tegangan masuk apa tidak. Berarti ada tahapan proses Ya. satu-satu ya untuk mencari ini. Atau dia nggak nampil ke layar sementara mainboardnya hidup gitu kan. Oh, Nah kita harus pertama analisa VGA-nya dulu. VGA. Kita tes ke monitor luar. Kalau monitor luarnya hidup, berarti ke layarnya nggak hidup, ada masalah di fleksibel layar bisa jadi, atau layarnya yang mati. Oh. Apakah Bapak pernah menemukan komputer pelanggan yang ingin diperbaiki tetapi sudah tidak layak digunakan lagi? Apa penyebab komputer tersebut tidak layak digunakan lagi? Itu biasanya komputer atau laptop yang udah terlalu jadul. Yang udah Ya, ketinggalan. biasanya gitu. Atau laptop yang penanganannya kurang pas, jadi dia pecah atau apa, udah keropos gitu kan. Nah itu kan kalau kita mau benerin risikonya tinggi, Ya, akan rontok semua gitu kan. berarti penyebabnya dari pengguna itu sendiri ya Nah, untuk kerusakannya. sama faktor umurnya juga. Terus ya. Gitu. Apakah terdapat komputer yang diperbaiki menggunakan sistem selain Windows? Jika ada sistem operasi apakah yang digunakan? Biasanya yang masuk ke sini juga MacBook, MacBook, iMac gitu kan. macOS kan beda ya. OS ya. Linux ada? Linux jarang sekali. Sangat ya. jarang untuk Linux. Apakah proses penginstalasi ini hampir sama Pak untuk Standar kita. Standar ya? Hampir. Kita standar pakai USB booting gitu kan. USB booting.
Bagaimana jika terdapat pelanggan yang membawa komputer lebih dari 10 ingin melakukan instalasi sistem operasi? Apakah komputer tersebut harus diinstalasi satu persatu atau bisa berbarengan? Ya, untuk sekarang kita masih satu persatu. Satu persatu ya. Sebenarnya kan ada cara tersendiri itu kan. Kita bisa cloning sebenarnya. Cloning, itu, ya. kan. Cuman kita belum lakukan. Oh, belum. Karena kadang ketemu kendalanya itu ketika membaca drivernya mesinnya beda, itu dia nggak cocok, nggak support. Berarti ada faktor yang mempengaruhi Iya. tidak bisanya itu ya. Dapatkah melakukan instalasi secara jarak jauh, Pak? Seperti virtual, Remote gitu. perbedaan tempat. Oh, Kita harus datang ke toko. harus datang ke toko untuk lakukan instalasi. Iya. Yang terakhir, Pak, bagaimana cara memilih komputer yang baik secara komponen maupun secara keseluruhan, dan bagaimana cara merawat komputer tersebut agar awet dan bisa tahan lama digunakan untuk masa yang akan datang? Oh, gitu. Kalau untuk memilih itu tergantung kebutuhan user sendiri gitu kan. Ya. Kita pakainya untuk apa gitu kan. Kalau untuk grafis, Ya. pilih yang dual grafis gitu kan. Dual grafik. Dual grafis. Nah, dual grafik misalnya kayak ini kan satu aja gitu kan. Intel aja gitu Ya. kan. Ada yang besar-besar itu dual grafis dia Intel sama Nvidia gitu Oh, kan. Nvidia Ada atau AMD. GTX-nya atau AMD Oh. gitu kan, yang grafisnya lebih mumpuni untuk digunakan. Kalau misalnya itu biasanya orang programmer, desainer itu pakai yang gituan gitu kan. Kalau hanya sekedar untuk office ya yang standar nggak apa-apa. Yang menggunakan satu aja ya. Oke. Baik, Pak, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada sesi wawancara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekian untuk sesi wawancara yang telah saya lakukan terhadap ahli teknisi praktisi pada bidang dunia komputer dan perakitan serta troubleshooting. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi suatu topik yang sangat menarik. Cukup sekian presentasi kali ini. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.